semuanya, apa kabar? Perkenalkan, namaku Naila Nurfaiza. Di sini, aku akan menjelaskan tentang kemunduran demokrasi akibat dinasti Jokowi di minggu kedua. Nah, untuk melanjutkan video minggu kemarin tentang politik dinasti yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo semasa jabatannya menjadi presiden di Indonesia, di video kali ini aku akan kembali menjelaskan tentang politik dinasti karena kemarin aku cuma sempat untuk memberikan beberapa pengertian dan juga beberapa contoh dampak buruk yang terjadi akibat politik dinasti. Di video kali ini aku akan memberikan pengertian yang lebih dalam mengenai politik dinasti, dimulai dari apa itu politik dinasti dan juga kapan sih politik dinasti itu bisa terjadi. Politik dinasti terjadi ketika calon pemimpin pemerintahan berasal dari keluarga yang berkuasa dalam politik. Dengan kata lain, dinasti politik adalah ketika kewenangan politik atau pengaruh politik diwariskan secara turun-temurun kepada bagian keluarga dan juga keluarga dekat mereka. Tata pemerintahan politik ini terbentuk karena cinta yang luar biasa dari anggota keluarga kepada dunia politik. Dan dinasti politik ini umumnya memiliki fokus untuk mempertahankan kekuasaan. Dikenal sebagai dinasti politik, praktik mempertahankan kekuasaan dan mewariskannya kepada orang-orang yang memiliki hubungan keluarga dengan penguasa sebelumnya. Pada umumnya, di struktur kelembagaan politik, posisi penting hanya ditempati oleh keluarga terdekat. Keluarga-keluarga yang terlibat dalam politik dinasti seringkali memanfaatkan berbagai taktik guna tetap berkuasa seperti membuat aliansi politik, mengurus reputasi di masyarakat, dan menggunakan kekayaan untuk mempengaruhi hasil pemilihan. Selain itu, mereka juga kerap mendirikan atau terlibat dalam lembaga-lembaga yang bisa memperkuat posisi mereka, seperti media sosial atau organisasi sosial. Dampak terhadap demokrasi dan sistem politik. Yang pertama ada erosi demokrasi, yaitu dapat mengurangi fungsi demokrasi dengan mengurangi peluang bagi kandidat non-keluarga dan juga menghambat keberagaman politik. Ini dapat menyebabkan ketidakpuasan publik dan mengurangi kepercayaan terhadap sistem politik. Yang kedua ada keseimbangan kekuasaan, yaitu konsentrasi kekuasaan dalam dinasti politik dapat merusak keseimbangan kekuasaan yang penting dalam sistem pemerintahan, baik di tingkat eksekutif, legislatif, atau yudikatif. Hal ini dapat mengarah pada pengabaian prinsip checks and balance atau penerapan dalam sistem ketatanegaraan pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sistem ini, DPR sebagai lembaga legislatif, Presiden sebagai lembaga eksekutif, dan Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif saling mengontrol satu sama lain. Yang ketiga ada akuntabilitas dan transparansi. Dinasti politik seringkali menyebabkan penurunan akuntabilitas karena keputusan dapat dipengaruhi oleh kepentingan keluarga daripada kepentingan umum. Transparansi dalam pengambilan keputusan politik dapat terpengaruh jika keputusan tersebut lebih mengutamakan kepentingan keluarga. Yang keempat, ada kesetaraan kesempatan. Dinasti politik dapat memperburuk ketidaksetaraan kesempatan dengan menghalangi akses ke posisi politik dan ekonomi bagi mereka yang tidak memiliki koneksi keluarga. Hal ini dapat memperlebar kesenjangan sosial dan menghambat mobilitas sosial. Yang kelima, ada pengaruh ekonomi, yaitu di mana politik dinasti ini sering memiliki kekayaan dan sumber daya yang dapat digunakan untuk mempengaruhi kebijakan ekonomi. Kebijakan yang dikeluarkan bisa lebih menguntungkan kepentingan keluarga dibandingkan dengan masyarakat luas. Dan jika kalian berpikir bahwa dinasti Jokowi adalah keluarga pertama yang melakukan politik dinasti, maka kalian salah besar, karena ada banyak sekali keluarga-keluarga politikus yang melakukan politik dinasti di Indonesia sejak awal kemerdekaan. Hampir semua presiden di Indonesia membangun politik dinasti. Adapun Presiden Indonesia yang melakukan politik dinasti antara lain Presiden Insinyur Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau Presiden SBY, dan juga Presiden Joko Widodo.
Tidak hanya terjadi di Indonesia, namun politik dinasti juga menjadi fenomena yang terjadi secara global. Meskipun tak bertahan lama, tetap ada dinasti politik yang tumbuh dan berkembang di dunia. Seperti keluarga Kennedy dan Bush di Amerika Serikat, keluarga Marcos Aquino Duterte di Filipina, keluarga Nehru Gandhi di India, serta keluarga Bhutto di Pakistan. Namun, saya akan menjelaskan ini semua di progres yang akan mendatang, yaitu di minggu depan. Terima kasih.